Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz dari UNT, di mana video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah, yaitu komunikasi organisasi. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga saya bisa membuat video ini dan teman-teman sekalian juga bisa menonton video ini. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai distorsi pesan dalam komunikasi. Nah, apa sih pengertian dari distorsi pesan dalam komunikasi organisasi? Distorsi berarti gangguan yang pada akhirnya dalam proses komunikasi sifatnya mendistorsi atau pengganggu proses komunikasi yang terjadi sehingga pesannya menjadi miskomunikasi, atau apa yang disampaikan oleh komunikator itu menjadi berbeda dengan apa yang diterima oleh komunikan. Nah, sehingga tujuan menjadi tidak tercapai tidak hanya sekedar mengurangi keefektifan komunikasi, tetapi hampir secara keseluruhan akibat gangguan itu kadang-kadang menjadi tidak terwujud. Nah, apa saja sih kira-kira menyebabkan terjadinya distorsi pesan dalam proses komunikasi? Nah, distorsi dalam menyampaikan dan menerima pesan, titik pertama dari distorsi itu adalah dalam proses penyampaian atau transmisi pesan, berarti pada si komunikator atau si pembicara. Nah, di situ ada yang namanya hambatan fisik, yaitu gangguan terjadi akibat misalnya jarak. Nah, jarak antara komunikator dengan lawan bicara, jarak antara sebagai komunikator dengan lawan bicara, sementara suara tidak mumpuni untuk bisa sampai ditangkap sempurna oleh lawan bicara. Jadi, antara pengirim dan penerima pesan jaraknya yang cukup jauh, atau ruang yang dipakai tidak kedap suara sehingga gangguan-gangguan atau noise-noise di luar menyebabkan terhambatnya proses penangkapan pesan secara sempurna oleh si komunikan. Nah, kemudian distorsi dalam penyampaian dan transmisi pesan ini berakibat dari si komunikator. Juga bisa dilihat dari saluran distribusinya yang begitu panjang dalam organisasi. Misalnya, soal jenjang struktur organisasi atau birokrasi yang begitu bertele-tele, sehingga ada bagian informasi yang putus akibat terlalu panjangnya transmisi. Semakin panjang saluran distribusinya, maka semakin kemungkinan terjadinya gangguan, sehingga efektivitas bahkan kemungkinan tujuan komunikasi menjadi terhambat. Berikutnya, distorsi dalam menerima pesan. Nah, menerima pesan juga kadang-kadang menjadi penyebab terjadinya distorsi yang cukup besar. Ketika misal, kalau dari hambatan fisiknya yaitu suasana kerja yang tidak nyaman, sinar lampu yang terlalu terang atau terlalu redup, ruang kerja yang panas, sirkulasi udara yang tidak enak, kesehatan penerima pesan yang kurang baik, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya retensinya ada sih, komunikator juga ikut berpengaruh. Maka ada tuntunan dalam komunikasi efektif itu, si komunikator harus jeli melihat siap lawan bicaranya. Karena kalau tidak intens memicu terjadinya distorsi, hambatan mental ini terkait dengan perbedaan intelektual, kapasitas kemampuan yang dapat menghambat proses pertukaran informasi. Nah, ketiga, yang menyebabkan distorsi dalam menyampaikan dan menerima pesan. Artinya, gini, berbeda latar belakang, usia, jenis kelamin termasuk status sosial, posisi kerja, perekonomian, budaya, dan lain-lain. Sebagainya itu bisa menjadi distorsi dan gangguan. Dan yang kedua, berbeda interpretasi. Jadi pemaknaan terhadap kata yang menjadi gangguan yang tidak sedikit atau mendistorsi pesan yang kita sampaikan. Nah, itu merupakan penyebab dari distorsi pesan. Nah, kita tahu sesuatu yang berakibat pasti ada solusinya. Nah, ada solusi, ada kondisi, ada strategi yang bisa dipakai untuk mengurangi, bahkan menghilangi distorsi. Nah, pertama, persepsi antara pengirim dan penerima pesan harus disampaikan pemahamannya dan disamakan pengertiannya. Strateginya adalah ketika akan melakukan komunikasi antar lembaga dengan klien,
itu harus dicari, diolah dulu. Kita akan bicara dengan siapa, orangnya siapa, kapasitasnya apa, pendidikannya gimana, sehingga kita nanti mempersiapkan bahan atau materi untuk dikomunikasikan sesuai dengan kapasitas mereka. Kedua, presisi. Ini dilakukan untuk menghindari berbagai macam kesalahpahaman antara si komunikator dan komunikan. Hal-hal yang harus tepat disampaikan dalam bentuk gambar, grafik, dan segala macam. Jadi, harus presisi yang jelas. Semakin tinggi tingkat kredibilitas seseorang, semakin meyakinkan orang untuk mempercayai pesan atau informasi yang disampaikannya. Dan ini memberikan pengaruh keseriusan lubang pengirim dengan penerima pesan. Ini memberikan pengaruh yang berdampak. Berikutnya, keseriusan pengirim dengan penerima pesan juga menjadi keserasian pengirim dan penerima pesan juga menjadi bagian harus dipikirkan oleh organisasi dalam rangka mengurangi terjadinya distorsi dengan itikat yang baik dengan konteks yang lebih bersahabat. Maka pesan cenderung biasanya lebih efektif diterima dengan baik. Jadi, bangun dulu kedekatan emosional dalam rangka membangun itikat baik tadi. Kadang-kadang ada hal yang harus kita sadari dalam konsep distorsi pesan dalam sebuah proses komunikasi. Memaksakan kehendak untuk didengarkan daripada mendengarkan kemungkinan terbesar terjadinya sebuah distorsi. Karena ketidakinginan untuk melibatkan diri menghargai orang lain. Memaksa untuk didengarkan tapi tidak mau mendengarkan. Sementara komunikasi yang terjadi efektif itu ketika kedua belah pihak memainkan peran yang sama. Kebiasaan mendengarkan begitu sulit sebenarnya. Ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya distorsi pesan dalam sebuah proses komunikasi. Bagaimana kita sebagai pengirim pesan supaya didengarkan? Pertama, mendengarkan itu ada 3 hal yang harus dipikirkan. Satu, mendengarkan isi. Mendengarkan isi setiap orang barangkali bisa cepat. Artinya, penerima pesan hanya memahami, mengkategorikannya, mengingat pesan ketika seorang berpresentasi. Kedua, mendengar kritis. Mendengar kritis berarti kita sebagai pendengar dituntut untuk memahami sekaligus coba untuk mengevaluasi arti besar dari yang disampaikan oleh pembicara. Kadang-kadang melibatkan interaksi pada saat kita menggali sudut pandang pembicara. Ada juga ingin mengevaluasi kredibilitas pembicara semuanya dianulir sedemikian rupa. Ketiga, mendengarkan aktif atau empati. Mendengarkan aktif atau kita menyebutnya empati, memahami perasaan, kebutuhan, keinginan pembicara, mengandaikan diri seolah-olah berada di posisi mereka. Maka betapa tidak enak ketika tidak didengarkan. Maka rasa empati itu dibangun sebagai pendengar, sehingga kita dapat menghargai sudut pandang mereka sebagai pembicara. Tidak peduli adanya kesamaan efektif atau tidak. Proses pendekatan ini supaya objek yang didengar itu tidak mudah dilupakan. Proses mendengar sebenarnya melibatkan cukup banyak aktivitas. Ada 5 kegiatan atau aktivitas dan proses mendengarkan agar objek yang itu tidak mudah dilupakan. Pertama, menghadiri. Artinya, secara fisik, lahir dan batin ada. Dalam konteks tidak hanya fisik, tapi pikiran dan hati juga ada di situ. Sehingga kita bisa mengantisipasi semua hal yang barangkali bisa menghambat, seperti kita bisa menjadi fokus lebih memperhatikan. Kedua, menginterpretasi. Karena interpretasi berarti memaknai inti dari apa yang mereka sampaikan. Kalau sudah sampai ke tahap interpretasi, berarti kita memainkan hak mati dan seluruh panca indera untuk penangkapan atau disampaikan oleh si pembicaraan tadi. Yang ketiga, ada kemampuan mengingat. Nah, menyimpan pesan untuk dirujuk ke mereka. Perhatian kita menjadi berlipat, tidak hanya pikiran. Seluruh panca indera tertuju kepada penyampaian kata karena ada keinginan hasrat ingin mengingat pesan-pesan besar yang disampaikan oleh komunikan. Yang keempat, evaluasi. Yang keempat adalah evaluasi. Nah, udahlah mengingat kembali. Mengevaluasi kita mencoba mengurai kembali apa yang disampaikan oleh komunikan. Berarti pikiran keseluruhan tertuju kepada mereka.
Yang terakhir, mampu memberikan tanggapan. Kita bereaksi terevaluasi terhadap pesan yang disampaikan, kemudian ikut serta berbicara. Nah, karena menjadi pendengar yang baik sebagian besar tergantung pada kemampuan untuk menganalisis dan memberikan koreksi terhadap berbagai hambatan. Misalnya, bila seseorang mendengar langsung menarik kesimpulan, maka pendengar tersebut berarti bisa dimaknai menutup pikiran terhadap informasi tambahan. Pendengar yang berpusat pada diri sendiri biasanya mengalihkan perhatian mereka dari pembicaraan. Artinya, mereka bisa disimpulkan sebagai orang tidak mau menyimak. Ketiga, menurut penelitian, seseorang yang berbicara antara 120 sampai 150 kata per menit dalam situasi biasa, tetapi pikiran seseorang sebenarnya dapat memproses informasi yang didengar bisa 4 kali lipat lebih cepat daripada berbicara. Nah, mungkin sekian saja untuk pembahasan distorsi pesan dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman telah menonton video ini dan jangan lupa like dan subscribe video channel saya. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.